Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jemaah zuhur rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah akan menambahnya, dan marilah kita menghindarkan diri dari sikap kufur terhadap nikmat Allah, karena kufur nikmat itu akan mengundang datangnya azab dari Allah. Pada kesempatan siang ini kita akan berbicara tentang menjadi orang baik dan penebar kebaikan. Dalam hadis dari Abi Hurairah riwayat Al-Hakim dijelaskan, Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki menemui Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, dulluni ala amalin. Ya Rasul, tunjukkanlah kepadaku suatu amal, suatu perbuatan, iza amaltu bihi dakhaltul jannah. Jika aku mengamalkan atau mengerjakannya, maka aku akan masuk surga. Qala, Rasul menjawab, kun muhsinan. Kalau begitu, jadilah engkau orang yang baik. Qala, laki-laki itu bertanya lagi, kaifa a'lamu anni muhsinun? Bagaimana aku tahu kalau aku telah menjadi orang yang baik itu? Qala, Rasul menjawab, sal jironika. Kalau engkau ingin tahu apakah engkau telah menjadi orang yang baik, tanyakan kepada tetanggamu, jiranmu. Fa in qalu innaka muhsinun, jika mereka mengatakan atau menilai bahwa engkau orang yang baik, fa anta muhsinun, maka memanglah engkau orang yang baik. Wa in qalu innaka musiun, fa anta musiun. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa engkau orang yang jelek, orang yang buruk, maka benarlah engkau orang yang jelek. Hadis riwayat Al-Hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam kehidupan kita ini ada dua jalur atau interaksi yang harus kita lakukan secara simultan atau bersama-sama. Tidak bisa satu dilakukan, yang satu ditinggalkan. Satu diutamakan, dipentingkan, yang lain diabaikan. Tidak seperti itu. Nah, kalau diabaikan salah satunya, yang satu saja dilaksanakan, maka kita akan mengalami kehidupan yang hina. Apa itu dua jalur itu? Adalah hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.
Dalam surah Al-Imran ayat 114 Allah mengatakan, duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu. Akan ditimpakan kepada mereka kehinaan dimanapun mereka berada, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali jika mereka menjaga, memelihara hubungan yang baik tali, yaitu agama Allah, taliran Allah, mentaati perintah Allah, dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, kaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi, bahwa meskipun seseorang melakukan ibadah kepada Allah, ia sholat, ia puasa, dan lain-lain ibadah lainnya, tetapi kalau hubungannya dengan sama manusia, terutama orang yang dekat dengannya, tidak baik, maka ia tidak juga baik. Sebagaimana jawaban Nabi kepada sahabat tadi, kalau engkau ingin masuk surga, engkau harus jadi orang yang baik. Lalu ketika ditanya bagaimana caranya atau tandanya bahwa aku telah menjadi orang yang baik itu, Nabi menyuruh, sal jironika, tanyakan kepada tetanggamu. Tetangga di dalam aturannya adalah orang yang bertempat tinggal atau hidup bersama kita. Dalam hadis atau dijelaskan, kalau itu dalam bentuk komunitas atau perkampungan misalnya, itu 40 rumah ke kiri, ke kanan, muka, dan belakang. Tapi jiran bisa dipahami adalah tidak fisiknya, tidak tempat tinggalnya. Sama misalnya kita sekarang ini kan tempat tinggal kita berbeda-beda. Ada yang di utara, ada yang di selatan. Tapi kita sering bertemu seperti ini. Terjadi interaksi begitu. Maka kata Nabi, tanyakan kepada orang yang selalu berhubungan dengan engkau. Kalau mereka nilai bahwa orang yang baik, engkau orang yang baik. Jadi sama saja misalnya kita pemimpin. Untuk mengetahui apakah pemimpin itu baik atau tidak, tanyakan pada yang dipimpinnya. Kalau pemimpin yang rakyat menganggap, yang dipimpin menganggap dia bukan pemimpin yang baik, Allah pun akan seperti itu, persaksian itu. Demikian juga kita di rumah tangga. Seorang ayah, seorang ibu, tergantung penilaian masing-masing juga. Bagaimana Allah akan mengakui bahwasanya seorang suami itu suami yang baik kalau dalam pandangan istrinya saja dia tidak baik, atau sebaliknya. Bagaimana seorang teman itu teman yang baik kalau dalam pandangan teman-temannya saja dia bukan teman yang baik. Ini terkait dengan perilaku kita, akhlak kita. Sehingga Nabi mengatakan di hadis lain adalah sebaik-baik kamu adalah yang paling baik budi pekertinya, yang paling baik perilakunya, yang paling baik dalam interaksi di mana ia berada. Apakah di rumah, apakah di masyarakat, apakah di pasar, di lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintahan, di mana saja. Maka jadilah kita orang yang baik itu. Dan untuk itu perlu kita menebar kebaikan. Menebar kebaikan melalui 3 cara, namanya abror itu, mabrur kado haji. Pertama adalah abdus salam, menebarkan kedamaian. Yang kedua, tibul kalam, mengeluarkan ucapan atau perkataan yang baik. Yang ketiga, it'amut to'am, punya kepedulian terhadap sesama, suka menolong, suka membantu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, penyebar kebaikan, dan mudah-mudahan jalan itu insyaallah kita masuk surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.